Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nanda Gina Syawali dengan NIM 8020190189 dari kelas 01 PT3. Nah, di sini saya akan um, menjelaskan tentang perbedaan antara field dan property. Nah, field sebetulnya merupakan variabel sederhana yang dideklarasikan di dalam kelas dalam OOP. Meskipun field lebih mudah dibuat daripada properties, banyak orang lebih menyarankan menggunakan properties daripada field. Kelebihan menggunakan properties antara lain dapat menyembunyikan atau menjaga implementasi kode. Sebagai contoh, kita dapat menolak memasukkan suatu nilai ke dalam suatu properties. Apabila nilai tersebut tidak memenuhi kondisi tertentu, kita dapat mencatat akses pembacaan atau perubahan properties dengan cara menambahkan kode pelacak ke dalam metode getter dan setter. Dapat diakses dengan reflection atau tidak akan dibahas di sini. Dapat digunakan untuk data binding. Pada mulanya, suatu property adalah gabungan sebuah field private, sebuah metode getter, dan sebuah metode setter. Akan tetapi, pada sisa, properti dikemas menjadi satu dengan getter dan setternya. Di bawah ini adalah sintaks deklarasi properti pada C# yang bahkan lebih singkat lagi. Pada suatu properti, jika suatu setter tidak dibuat, maka properti tersebut menjadi properti randomly. Dan apabila getter dihilangkan, properti tersebut akan menjadi properti write-only. Nah, di sini contoh kode field pada C#, private in jumlah. Tuh kan pakai private. Kemudian contoh coding properties pada C#. Pada mulanya, suatu property adalah gabungan sebuah field private, sebuah metode getter, dan sebuah metode setter. Akan tetapi, pada C#, properti dikemas menjadi satu dengan getter dan setternya. Di bawah ini adalah sintaks deklarasi properti pada C# yang bahkan lebih singkat lagi. Di sini public in jumlah, get return jumlah, set jumlah sama dengan value. Ini public in jumlah, get set. Ini sama aja. Nah, setelah itu selanjutnya, pada suatu properti, jika suatu setter tidak dibuat, maka properti tersebut menjadi properti read-only. Dan apabila getter dihilangkan, properti tersebut akan menjadi properti write-only. Di bawah ini adalah contoh properties pada C# yang bisa dilihat. Ini ada public class-nya untuk siswa, bisa dilihat kan, public string nama, get set, public date, time, tanggal lahir, get private set. Ini kemudian public age, umur. Dan ini bisa dilihat kan. Nah, bisa dilihat di sini pada contoh di samping, nama adalah suatu properti, sedang sederhana, tanggal lahir adalah suatu properti randomly. Jadi nama ini adalah properti sederhana, sedangkan tanggal lahir itu properti randomly. Umur adalah suatu properti randomly yang nilainya dihitung. Nah, properti sisanya quiz, UTS, UAS adalah properti sederhana dengan sedikit batas nilai. Ingat bahwa identifier pada C# bersifat case sensitif. Identifier UAS dengan U-nya kecil berbeda dari identifier UAS dengan U-nya kapital. Ada sistem penamaan pada C# yang menggunakan huruf kecil untuk field, privat, quiz, UTS, UAS, dan huruf besar di awal untuk nama properti seperti di atas, quiz, UTS, UAS dengan KUU-nya kapital itu. Ada juga yang menggunakan underscore di depan field yang privat, misalnya underscore quiz, underscore UTS, underscore UAS. Nah, ini hanya masalah penamaan sederhana. Akan tetapi, kita sebaiknya konsisten dalam menggunakan sistem penamaan ini, karena hal ini akan sangat membantu dalam mengolah kode program kita. Nah, kemudian auto implement properties. Adapun properti yang diimplementasikan secara otomatis
membuat deklarasi properti lebih ringkas ketika tidak ada logika tambahan yang diperlukan dalam mengakses properti. Dia juga mengaktifkan kode klien untuk membuat objek. Saat mendeklarasikan properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, kompilator membuat bidang dukungan anonim dan pribadi yang hanya dapat diakses melalui aksesor get dan set property. Selanjutnya, contoh berikut menggunakan kelas sederhana yang memiliki beberapa properti yang diimplementasikan secara otomatis. Di sini bisa dilihat codingannya. Ada beberapa yang tidak dapat mendeklarasikan properti yang diimplementasikan secara otomatis di antarmuka. Properti yang diimplementasikan secara otomatis mendeklarasikan bidang dukung instan pribadi, dan antarmuka tidak boleh mendeklarasikan bidang instan. Mendeklarasikan properti dalam antarmuka tanpa mendefinisikan body mendeklarasikan properti dengan pengakses yang harus diimplementasikan oleh setiap jenis yang mengimplementasikan antarmuka itu. Di C# dan yang lebih baru, saya dapat menginisiasi di C# yang lebih baru, saya dapat menginisialisasikan properti yang diimplementasikan secara otomatis, mirip dengan bidang public string first name get set sama dengan Gina. Nah, kelas yang misalnya di sini, di C# dan yang lebih baru, saya dapat menginisialisasikan properti yang diimplementasikan secara otomatis, mirip dengan bidang public string first name get set. Nah, di sini contohnya dikasih nama saya Gina. Kelas yang ditunjukkan pada contoh sebelum bisa berubah. Kode klien dapat mengubah nilai dalam objek setelah dibuat dalam kelas kompleks yang berisi perilaku atau metode, serta data yang signifikan. Seringkali properti publik diperlukan. Ini bisa dilihat kan? Nah, selanjutnya properti read only dan write only. Nah, properti adalah jenis anggota kelas khusus. Saya menggunakan set yang telah ditentukan dan mendapatkan metode untuk mengakses dan memodifikasinya. Properti read dan write diterjemahkan untuk mendapatkan dan menyetel panggilan metode, mengakses variabel dengan notasi bidang. Misal, g.object.name lebih mudah dibandingkan dengan panggilan metode custom. Misalnya g.getName. Kemudian, namun dengan properti saya masih memiliki keuntungan dari namun dengan properti saya masih memiliki keuntungan dari enkapsulasi dan pembunyian informasi. Dengan kata lain, properti melindungi data dari dunia luar sambil memiliki akses lapangan yang nyaman. Antarmuka dapat memiliki properti, tetapi tidak memiliki bidang. Properti dapat berupa read, write. Mereka memiliki aksesor get dan set. Hanya baca. Mereka hanya memiliki aksesor get. Atau hanya tulis. Mereka hanya memiliki satu set aksesor. Nah, contoh program bisa dilihat di sini. Saya memiliki kelas person sederhana dengan satu properti. Dan saya memiliki properti yang disebut nama. Ini terlihat seperti deklarasi metode biasa. Perbedaannya adalah ia memiliki pengakses khusus yang disebut get dan set. Nah, get properti aksesor digunakan untuk mengembalikan nilai properti dan set aksesor digunakan untuk menetapkan nilai baru. Kata kunci nilai digunakan untuk menentukan nilai yang diberikan oleh pengindeks yang ditetapkan. Nah, contoh di sini kan bisa dilihat kelas person, private string
underscore name, publishing name, get, return underscore name. Underscore name sama dengan value. Kemudian class program, static void name string var p sama dengan new person, p name sama dengan Gina, console write line p name sama itu pas kita run itu console write line-nya p name itu nama saya Gina. Kemudian itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.